Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah kita berkumpul lagi dalam kegiatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, sepertinya memang kita harus lebih banyak lagi belajar tentang berbagai hal, terutama di dalam dunia pendidikan. Nah, apalagi sekarang ini pemerintah banyak sekali memberikan sebuah masukan-masukan baru, istilah-istilah baru yang mungkin harus segera familiar dengan diri kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ini, bagaimana kalau kita berdoa menurut agama kita, tapi nggak masing-masing ya Bapak Ibu, karena kita insya Allah Islam semua di sini. Oke, baik, doanya saya pimpin sendiri saja. Sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita berdoa semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memiliki manfaat. Amin. Doa mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, apa ya? Kita itu sebenarnya pelajar di kita itu pelajar atau siswa atau peserta didik itu memiliki profil ini sebenarnya berkaitan dengan karakter. Nah, karakter siswa itu kan macam-macam. Ada yang karakternya mungkin sudah kita pahami, ada yang juga mungkin kita sama sekali nggak ngerti nih karakternya apa gitu, karena mungkin dia bisa punya dua sisi dalam dirinya. Nah, sebelum mulai pelajaran, barangkali ada yang mau mimpin dulu, nyanyi apa gitu, Topi Saya Bundar juga boleh, mangga silakan, biar kitanya agak lebih ketawa lagi. Silakan ada yang mau bantu saya untuk ice breakingnya gitu, mangga. Ada yang mau nyanyi Topi Saya Bundar? Boleh Bu Diana, apa mau apa? Barangkali ada ide lain selain ice breaking apa aja lah Ibu. Boleh Gimana, Bu, Ibu? saya Bu mau Bisa nyanyi. bantu? Oh boleh, mangga Pak Iwan. Alhamdulillah, mangga Pak. Yang Topi Saya Bundar ya Bu. Boleh. Ya Pak. Baik, iya. Ikutin Bu ya. Cuman gerakan ya, saja. siap. Ya, saya yang Siap. nyanyi. Topi saya bundar. Oh iya, siap. Bundar topi saya. Oh. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya mungkin itu Bu. Oke. Maaf Bapak Bapak Ibu, Kualitas saya kayaknya suaranya kendala gimana? sinyal. Tapi ada kok Bu, ada. Suaranya ada masih tapi muncul, gambarnya nggak ada. Ya, saya Oh, menyimak nggak saja dulu. apa-apa Ibu, tapi tetap muncul di sini. Iya, tapi Ya, masih muncul siap. di sini Bu. Oke. Siap. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih sudah mau memberikan sedikit senyum buat kita nih malam-malam seperti ini. Enggak. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Nah, ini ada tampilan materi yang mau saya berikan. Sudah muncul Bapak Ibu? Tampilannya ya, Bu. sudah muncul? Sudah Bu, ya. Ada Sudah Bu, muncul? muncul. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu. Nah, materi yang ingin saya sajikan kali ini adalah tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu bakal akan menjadi sebuah output untuk siswa kita nanti setelah lulus atau menempuh pendidikan, yaitu walaupun baik di tingkat dasar maupun di tingkat menengah seperti itu. Nah, sebelum kita ke materi, ada baiknya kita juga mempelajari atau saya ingin memberitahukan
apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah mampu memahami pengertian profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mampu memahami tujuan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menguraikan karakter pelajar Pancasila. Oke, jadi itu yang mungkin Bapak Ibu harus bisa pahami setelah mengikuti materi ini. Kenapa menggunakan kata Pancasila, tidak menggunakan profil pelajar berkarakter atau profil pelajar pakai kata yang lain atau profil pelajar berundang-undang dasar atau yang lainnya seperti itu. Nah, pemilihan kata Pancasila juga itu memang sudah dipikirkan baik-baik oleh pemerintah. Oke. Apakah cukup terlihat Bapak Ibu? Ya Bu, terlihat Bu. Terlihat, Bu, terlihat. Iya. Jelas, Bu. Oke. Kok saya nggak terlihat? Baik. Kenapa dinamakan profil pelajar Pancasila? Karena penamaan profil pelajar Pancasila ini bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam diri setiap pelajar. Pancasila adalah suatu kata yang paling sesuai untuk merangkum seluruh karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk setiap pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu barangkali bisa sedikit merefresh kembali bahwa Pancasila ini sendiri kan memang proses pencanangan namanya juga mulai sebuah rapat ya, kalau lihat dari sisi sejarah, yaitu di dalam sidang betul PKI kedua yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno saat itu. Jadi memang tidak asal negara kita itu memakai Pancasila sebagai dasar ideologinya. Gitu. Oke, lanjut. Acuan profil Pancasila dimaksudkan untuk membangun karakter bangsa, menyiapkan generasi masa depan yang unggul, dan menjawab tantangan masa kini dan masa yang akan datang. Next. Dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini Pak Iwan kayaknya ngantuk nih. Iya. Ya Bu, cukup Bu. Iya. Oh cukup. Iya. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi selain itu, profil pelajar Pancasila juga menentukan arah perubahan dan petunjuk bagi segenap pemangku kepentingan yang dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, makna dari profil pelajar Pancasila itu bisa dirumuskan menjadi pelajar yang merupakan pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini ada 3 kata, yaitu pelajar sepanjang hayat, kompetensi global, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Oke. Barangkali di sini ada yang bisa menyebutkan terlebih dahulu isi dari Pancasila itu apa, Bapak Ibu? Pasti ingat semua ya, 5 dasar ideologi negara kita. Ingat semua ya Bapak Ibu ya? Ingat Bu. Ingat, Bu. Oke. Kalau sila ketiga apa ya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Oke, siap. Berarti masih hafal ya Bapak Ibu. Oke, siap. Oke, next. Nah, ini dimensi, komponen, elemen, ataupun unsur yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Elemen inilah yang harus ada menjadi karakter dari siswa kita, output kita dari dunia pendidikan atau pelajar gitu. Elemen yang pertama atau dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, jadi ada 6 Bapak Ibu. Dan semua ini kalau kita renungi lebih lanjut, memang semuanya ada di sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Next. Nah, apa saja sih yang harus kita perhatikan atau apa makna dibalik dimensi yang pertama, elemen pertama atau komponen yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Artinya, pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan
pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Elemen kuncinya ada 5, yaitu akhlak ini menyangkut kepada apa aja nih Bapak Ibu? Coba barangkali bisa bantu saya untuk membaca. Jadi akhlak ini nyangkutnya kemana aja nih Bapak Ibu? Berkaitannya kemana saja akhlak ini? Apakah hanya berkaitan dengan agama? Ada apa lagi Bapak Ibu di situ? Akhlaknya ini berkaitan dengan apa lagi di situ Bu? Akhlak pribadi, Akhlak pribadi, ya. Akhlak beragama, Ya, akhlak akhlak apalagi bernegara. kepada bernegara, iya betul Ibu. akhlak Nah, kepada alam. jadi kepada alam, jadi ada 5. Jadi akhlak-akhlak inilah yang diharapkan muncul di peserta didik nanti. Sebenarnya kalau untuk elemen pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia itu sebenarnya udah tadi kita juga sebenarnya kalau kita di kelas sudah mempraktekkan seperti misalnya kita belajar sebelum belajar kita berdoa dulu gitu. Atau penilaian pembiasaan di sekolah dengan sholat berjamaah gitu atau hal lain, terus atau juga misalnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peringatan hari-hari besar agama Islam gitu. Nah itu juga sebenarnya sebuah penanaman yang bukan hal baru lagi gitu. Oke. Udah ya Bapak Ibu ya. Oke, next ke komponen yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, tapi tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Bagaimana dengan budaya K-pop, Bapak Ibu? Budaya Korea yang masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana kita aware terhadap kebinekaan global tersebut? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Apakah maksud saya seperti ini? Apakah dampak masuknya budaya Korea gitu atau K-pop ya, anak yang zaman sekarang bilang itu tuh kira-kira mampu nggak kita membendungnya? Tapi ya membendungnya dalam hal bahwa budaya kita sendiri, budaya mereka tetap terjaga. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Bisa atau tidak Bapak Ibu? Bahwa kita mampu membuat anak itu tetap memiliki rasa, oh ya ini budaya saya yang harus saya pertahankan seperti itu. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Apakah harus ikut-ikutan jadi K-popper gitu? Atau swag atau kayak gimana Bapak Ibu? Barangkali ada yang bisa bantu terhadap budaya asing masuk ke Indonesia, cara kita sebagai guru untuk membentengi mereka tetap membudayakan budaya lokal itu seperti apa Bapak Ibu? Memang untuk budaya asing sangat dominan ya Bu untuk sekarang nih anak-anak muda sekarang. Betul, iya. Jadi tugas kita memang ini menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Oke, iya. Boleh Pak Iwan seperti itu. Kadang anak sekarang juga nggak paham isi Pancasila Bu. Pernah saya ketemu anak tersebut. Jadi nggak bisa menyebutkan sila-silanya ya Bu ya? Iya. Iya Bu. Sangat. Nah itu gimana Bu? Sangat tidak bisa diharapkan untuk bisa mempertahankan budaya sendiri ya Bu ya. Oke, jadi itu mungkin tugas kita ya Bapak Ibu, tantangan lah istilahnya seperti itu. Kalau kita menghadapi istilah seperti itu mungkin bagaimana kita sebagai guru untuk bisa memberikan sebuah pembelajaran seperti misalnya pentas seni itu. Mungkin kalau zaman corona sudah tidak ada ya Bu ya, cuma kan kita bisa pakai cara lain gitu. Misalnya yang mereka menonton budaya-budaya negeri sendiri, budaya lokal, nah terus nanti dipresentasikan atau dianalisis itu mungkin juga suatu bentuk pengenalan. Baik, next Bu, Pak. Nah, ini yang ketiga, gotong royong. Elemen kalau gotong royong itu pasti sudah tidak asing lagi bagi kita
Ada elemen kuncinya yaitu adalah kolaborasi atau kerjasama, kepedulian, dan berbagi. Yang keempat, elemen yang keempat atau dimensi yang keempat adalah mandiri. Nah, mandiri ini sebenarnya adalah suatu hal yang susah gampang untuk diterapkan bagi generasi muda kita, terutama para pelajar. Terkadang, tapi kita juga sekarang suka rancu gitu antara ini sudah mandiri atau belum, atau ini sudah jadi kemandirian mereka atau tidak. Itu mungkin yang jadi permasalahan. Misalnya seperti ini. Kan pada prinsipnya anak itu dari bayi juga kan ketika dia sudah mulai berjalan itu kan sudah ada kemandirian. Jadi nggak usah digendong lagi seperti itu. Jadi sejak lahir pun atau sejak ketika mereka sudah mulai berjalan pun mereka sebenarnya sudah menjadi anak yang mandiri seperti itu. Cuman ketika menginjak dewasa kebutuhan semakin besar, interaksi semakin besar. Nah, disitulah nanti akan ada ujian kemandirian seperti itu. Contohnya misalnya di dalam kelas gitu, suatu hari kita mendapati anak, Bu, anak saya izin, Ibu saya izin nggak bisa ke sekolah gitu, karena ini nggak ada yang nganterin ke sekolah gitu. Padahal kalau mau kan ada angkutan umum gitu ya, ada ojek online zaman sekarang. Nah, apakah ini juga termasuk sebuah ketidakmandirian? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik, nah ini dimensi kelima dan keenam, bernalar kritis. Pastinya Bapak Ibu, ketika kita berada di kelas belajar itu ketika kita misalnya memberikan sebuah materi, memberikan sebuah pertanyaan, harapan kita adalah ketika mereka mampu menjawab, berarti kita sudah mengajari mereka bagaimana bernalar. Entah itu masih dalam konteks kritis atau hanya baru pemahaman awal, itu sebenarnya hal yang nggak apa-apa gitu ya. Terus kita gali saja supaya nanti akhirnya mereka menuju kepada mampu bernalar kritis. Yang keenam, ya sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada, Bu. Apa cukup jelas? Cukup jelas tuh. Jelas. Oke. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Nggak apa-apa nanya juga. Oke. Baik, yang terakhir adalah kreatif. Nah, kalau kreatif ini udah harus menjadi sebuah tantangan di era zaman sekarang, era global sekarang. Kalau tidak kreatif ya istilahnya seperti ini. Kalau di SMK sendiri kan sekolah menengah kejuruan, hal apa sih yang paling penting yang harus mereka kuasai, ya pasti adalah kreativitas gitu. Kreativitas atau kreatif dalam setiap keahlian atau mata pelajaran atau keahlian yang dia dapatkan di sekolah itu. Pasti itu menuntut sebuah kreativitas. Itu udah istilahnya bisa jadi sebuah modal untuk mereka bekerja di masyarakat, bisa jadi sebuah gerbang ke masa depan bahwa terkadang kreativitas juga itu bisa memberikan sebuah peluang yang banyak kepada siswa seperti itu. Baik Bapak Ibu, nah itu materi tentang profil pelajar Pancasila. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu? Apakah materi ini cukup menarik? Oke, cukup menarik ya Bapak Ibu ya. Menarik, Bu. Tapi mungkin ya alhamdulillah kalau mereka. Tapi mungkin yang jadi PR kita adalah bagaimana kita membuat siswa atau pelajar itu menjadi profil Pancasila. Benar nggak Bapak Ibu? Itu mungkin tantangan kita yang paling terbesar adalah ke arah situ. Begitu. Nah, untuk mereview meresum atau merefleksikan ini betul ya. Sebenarnya saya mau mengadakan sebuah diskusi, tapi karena ini durasinya memang kita dibatasi sekali, saya pikir juga dengan tanya jawab ini kita sudah masuk ke dalam ranah diskusi juga gitu. Oke. Diskusi yang pertama, pertanyaan yang pertama itu barangkali ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Hanya ada satu pertanyaan saja. Bagaimana tujuan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran paradigma baru? Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab, Bapak Ibu? Tujuannya tadi saya sudah. Iya, mangga Ibu Cahyani. Bu Lita, maaf Bu Lita. Mangga Bu Lita. Mungkin tujuan profil pelajar Pancasila yaitu untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam diri setiap individu pelajar.
untuk penguatan karakter bangsa, menyiapkan generasi muda yang unggul dan menjawab tantangan masa kini dan masa yang akan datang. Mungkin Aduh, siap dari saya diborong seperti itu. semua itu sama Bu Lita. Terima kasih Ibu, tepuk tangan buat Bu Lita. Makasih Ibu. Oke, benar ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa penguatan atau istilahnya itu adalah penguatan untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu mampu diterapkan di pelajar kita gitu, ketika nanti mereka lepas atau lulus dari kita. Baik, itu saja. Barangkali ada yang mau menambahkan atau membuat kesimpulan? Ada yang bisa bantu saya untuk membuat kesimpulan? Ya Ibu, ada yang bisa bantu saya membuat kesimpulan? Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Mungkin sedikit ya Bu kesimpulannya. Boleh Ibu Lita, ya banyak juga nggak apa-apa Ibu. Enggak, iya. Kesimpulannya itu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu Bu. Iya, siap. Ibu, terima kasih. Benar sekali ya. Setuju ya Bapak Ibu ya, bahwa kesimpulan kita dalam materi ini adalah seperti itu. Baik, Bapak Ibu. Oh iya, satu lagi. Apa ya pengertian dari profil pelajar Pancasila? Ada yang bisa bantu saya? Apa itu profil pelajar Pancasila? Hampir sama. Ada yang bisa bantu? Oke. Sebenarnya pengertiannya itu ada pada tujuan yang tadi disebutkan oleh Bu Lita. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sudah mau mengikuti pelajaran kali ini. Semoga bermakna, walaupun sepi-sepi aja ya. Semoga ini merupakan materi yang bisa membuat Bapak Ibu untuk lebih banyak berbuat lagi untuk siswa kita di kelas gitu. Bagaimana pencanangan profil pelajar Pancasila ini bisa berjalan dengan baik begitu. Dari saya sekian, ada pantun Bang Iwan ke pasar bawa kayu, jangan lupa ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu.